Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Nadi Mutiasari dengan NIM 1040123004288 dari kelas MB 4713. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar dari mata kuliah Pelajaran Agama Islam dengan judul materi Alam dan Manusia. Pendahuluan, hubungan antara alam dan manusia merupakan suatu aspek yang memiliki signifikansi mendalam dalam pandangan Islam. Konsep ini mencerminkan bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi berinteraksi dengan ciptaan Allah serta bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat panduan dan prinsip mengenai hubungan harmonis antara manusia dan alam, sekaligus menegaskan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Salah satu cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui alam semesta ini, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat pertama yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Selain itu juga disebutkan dalam Quran surat Al-An'am yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah lah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Manusia diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana langit ditegakkan tanpa adanya tiang dan penjaganya. Bumi dihemparkan dan dibangun dengan suasana yang begitu teratur dan saling berkesinambungan. Semua itu mengisyaratkan bahwa hanya Allah lah yang mampu menciptakan itu semua. Dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 10-13 juga diterangkan tentang penciptaan hujan, adanya siang dan malam, bulan dan bintang, lautan beserta isinya, gunung dan seluruh alam. Pengertian manusia dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata manusia berasal dari kata Sanskerta yaitu manu, yang berarti berpikir atau berakal budi. Dalam bahasa Latin, kata manusia berasal dari kata mens yang memiliki arti yang sama. Lalu secara terminologi, manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan baru tentang manusia. Definisi yang komprehensif tentang manusia harus dipertimbangkan berbagai aspek dan karakteristiknya, baik dari sudut pandang biologis, antropologis, psikologis, sosiologis, fisiologis, dan religius. Fase proses penciptaan manusia. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dari tanah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39, menggambarkan bagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah dan Hawa dari Adam. Mereka tinggal di surga, namun diusir setelah melanggar perintah Allah yaitu dengan memakan buah yang terlarang. Setelah diusir dari surga, mereka turun ke bumi dan menjadi leluhur manusia dan terus berkembang hingga sekarang. Alamiah yaitu bahwa syariat Islam bersifat mendunia, tidak dibatasi oleh geografi wilayah tertentu, suku, ras dan bangsa tertentu atau iklim, serta geopolitik yang tertentu. Syariat Islam berlaku untuk seluruh alam dan seluruh manusia yang mau menerimanya. Lalu ada potensi manusia. Ruh merupakan zat murni yang tinggi, hidup, dan hakikatnya berbeda dengan tubuh. Tubuh dapat diketahui dengan panca indera, sedangkan ruh menyelusup ke dalam tubuh, sebagaimana menyelusupnya air di dalam bunga, tidak larut dan tidak terpecah-pecah. Untuk memberikan kehidupan pada tubuh sama tubuh itu mampu menerimanya. Lalu ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Instrumen penting berupa pendengaran, penglihatan, dan hati yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi alat bagi setiap insan untuk membuka wawasan dan cakrawalanya tentang dunia yang dinamis. Lalu ada fitrah. Potensi fitrah sebagai nilai ketuhanan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, pendidikan hadir sebagai sarana perkembangan potensi-potensi fitrah agar setiap potensi fitrah manusia dapat ditingkatkan atau direalisasikan untuk perkembangan selanjutnya. Wujud fitrah itu sendiri merupakan nilai universal yang ada pada diri setiap orang, sehingga setiap orang tidak akan pernah bisa dibayangi oleh nilai yang menyebabkannya menolak nilai kodrat dalam dirinya. Sifat dasar manusia, halwa, sering gelisah atau ketidakmampuan untuk mengendalikan reaksi terhadap sesuatu yang baik atau yang buruk. Lalu ada zalim, yaitu melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berkemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan, harta benda,
ketidakadilan, dan masih banyak lagi. Lalu ada daif, secara etimologi adalah lawan kata dari qawiyun atau kuat, yaitu lemah. Lemah yang dimaksud dalam konteks ini adalah lemah yang maknawi. Lalu selanjutnya ada tugas, fungsi, dan peran manusia, yaitu yang pertama, ibadah. Tugas utama dan wajib dilaksanakan manusia di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan hidayah, iman, dan takwa untuk beribadah agar mendapatkan imbalan, kesenangan dunia, dan ketenangan di akhirat. Lalu sebagai khalifah, sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari pengamanan amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan penggunaan seluruh anggota badan, alat-alat potensial, atau termasuk indera, akal, dan kalbu, atau potensi-potensi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Lalu yang ketiga, mengemban amanah, sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensinya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan. Nama-nama manusia menurut Al-Quran. Al-Bahsyar. Allah menyebut manusia sebanyak 35 kali menggunakan kata Al-Bahsyar. Ya, sejatinya bermakna kulit, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk biologis, bahwa manusia adalah kesatuan dari hubungan kompleks antara organ, otot, dan tulang-tulang yang dibungkus dengan kulit. Lalu ada Al-Insan, mendefinisikan totalitas antara jiwa badan, batiniah, lahiriah, bahwa manusia bukan sekedar mesin yang diisi oleh program, melainkan nyawa, ruh yang berkesadaran dan mengarahkan manusia kepada perilaku yang dikehendakinya. Lalu ada Anas menunjukkan hakikatnya manusia selaku makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki tugas untuk membangun suatu peradaban yang bercirikan manusia dan kesetaraan. Manusia dari alam ke alam, yaitu yang pertama, ruh. Dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh sebelum manusia terbentuk jasadnya. Bisa dibayangkan betapa banyak ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditiupkan ke dalam jasad manusia, sesungguhnya kita manusia tidak memiliki pengetahuan tentang ruh. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang ruh ini. Setelah penciptaan ruh, maka manusia mengalami sesuatu masa di mana yang merupakan sesuatu yang tidak dapat disebut. Quran Surat Al-Insan ayat 1. Lalu 2, yaitu rahim. Dari mulai segumpalan darah, lalu 40 hari kemudian terbentuk segumpalan daging. 40 hari kemudian berubah menjadi wujud manusia dengan organ-organ manusia, tetapi belum memiliki nyawa atau ruh. Setelah proses tersebut berjalan selama masing-masing 40 hari, Allah mengutus kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, hingga selama 9 bulan. Lalu ketiga yaitu dunia. Fase semua manusia bebas melakukan apapun yang diinginkan. Akan tetapi, semua perlakuan manusia memiliki sebuah konsekuensi yang akan ditanggungjawabkan di alam selanjutnya. Fase dunia merupakan fase di mana Allah memberikan tugas kepada makhluknya dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, alam barzah. Sang manusia ditempatkan setelah ia meninggal di dunia. Di alam ini, manusia menunggu datangnya hari akhir. Di alam ini, manusia akan didatangi oleh malaikat penjaga kubur. Malaikat akan menanyai tentang keimanan kepada Tuhan, Rasul, kitab, serta menanyakan tentang bagaimana ia hidup di alam dunia. Lalu yang terakhir yaitu alam akhirat. Alam akhirat memiliki kehidupan yang abadi. Manusia akan abadi setelah masuk ke alam akhirat. Akhirat merupakan penentuan dari segala perbuatan kita di alam dunia. Apa yang kita dapatkan nanti di akhirat adalah bagaimana kehidupan kita di dunia sebelumnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, yang dibekali dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan-kelebihan itu berupa akal pikiran dan perasaan, sehingga dengan dapat membedakan mana yang baik dan yang harus dilakukan dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Selain manusia, Allah juga menciptakan alam raya yang tak terhingga. Semuanya itu diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya agar menjadi tempat hunian yang layak dan nyaman bagi diri mereka sendiri.
Hubungan antara manusia dan alam ini sejatinya bersifat afirmatif dan itu merupakan relasi yang ideal antara keduanya. Manusia sebagai makhluk aktif dan bertanggung jawab harus mampu mengoptimalkan alam raya ini untuk meraih kemakmuran dan kebaikan untuk umat manusia. Sekian penyampaian saya materi tentang alam dan manusia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.